membuat diriku menggila. Bila hati ingin menjatuhkan pilihan, apapun akan ku lewati. Hari ini sayang sangat penting bagiku. Kau jawaban yang aku cari. Kisah hari ini kan ku bagi dengan segala sayang. Kali ini pernikahanku padamu. Asik banget. Kolaborasi ya? Bersama dengan anak-anak angklung didikannya Yayasan Tungga Dewi. Anissa, kita kesini sebentar. Tepuk tangan dong buat anak-anak ini semuanya. Keren banget, hebat banget. Ini mereka umur berapa, Anissa? Mereka macam-macam dari SD, ada juga yang sampai SMP. Oh gitu. Nah, yang paling kecil siapa di sini? Paling kecil kelas berapa? Kelas 3 SD. Iya. Mungkin Anissa bisa cerita sedikit tentang apa namanya? Mereka ini sebenarnya komunitas anak-anak yang tinggal di mana sih? Iya, jadi ini dari Rumah Pintar Cikeas. Jadi kami Yayasan Tungga Dewi itu fokusnya kepada pemberdayaan perempuan dan juga kesejahteraan anak. Nah, kami sebenarnya ada tiga pusat pendidikan gratis. Kalau yang ini dari Rumah Pintar Cikeas itu untuk komunitas di sekitar Cikeas, untuk mereka-mereka yang dari kalangan menengah ke bawah. Karena kan akses mereka untuk pendidikan informal ya, kami menyediakan pendidikan informal itu tidak semua bisa mengakses. Sehingga di situ kami sediakan kira-kira apa sih yang mereka susah aksesnya, seperti komputer, kemudian ada pendidikan komputer ada komputer, terus kemudian ada perpustakaan. Karena kan buku itu sebenarnya mahal ya, kelihatannya aja buat kita tuh sepele, padahal sebenarnya buku itu satu aja mahal. Kalau mereka suka baca buku, harus beli-beli terus, itu akan cukup apa ya, mereka punya kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Jadi kami membuat perpustakaan sehingga mereka bisa baca buku sepuas mereka. Terus juga ada sentra mainan edukasi. Di situ kami memakai metode Montessori. Montessori itu seperti kita ketahui umumnya hanya kalangan menengah ke atas kan yang mampu untuk mengakses. International school biasanya. Iya. Nah, kami di situ memakai sistem pendidikan Montessori untuk mereka. Terus itu secara akademik itu untuk otak bagian kiri kognitif gitu. Tapi kami pikir bahwa pendidikan itu tidak hanya akademik yang penting, tapi otak yang sebelahnya lagi, sebelah kanan juga perlu untuk art atau seni, itu perlu diseimbangkan. Makanya ada kelas art juga. Ada art juga, ada seni lukis, kemudian tadi seperti yang udah kita lihat angklung, terus ada gitar juga, ada vokal grup juga. Yang Anissa langsung turun tangan ikut ngajar tuh yang mana? Saya hanya sesekali ke sana, kadang-kadang baca buku untuk mereka atau mengajari membuat kue ke mereka atau ngobrol dengan ibu-ibunya. Jadi sesekali aja. Sharing ilmu yang saya bisa aja gitu. Kita sambil duduk yuk, kayak berdiri terus lama-lama kita jadi keker. Atau di sini ya? Oh, di antara Trio Lestari. Hari ini cerah banget ya, Trio Lestari ya. Ini kalau belum kenal nih penyanyi pendatang baru namanya Glenn Fredly.
Udah berapa lama sih ini yayasannya? Yayasannya tahun 2009. 2009 itu 2009. apa? Di seluruh Indonesia kah atau hanya sekitar di Cikeas saja? Sejauh ini pusat pendidikannya untuk yang di bawah Yayasan Tunggadewi di sekitar Jakarta dan sekitarnya. Tapi hanya kalau ketika terjadi bencana ataupun saudara-saudara kita yang membutuhkan dari luar Jakarta, kami bikin kegiatan juga seperti berarti bencana. pas asap kemarin ada dong ke sana. Kemarin kami tidak sempat karena bingung juga kan ya, kami bisa membantu apa gitu. Oh, yang ke asap. Padahal Itu. kan tinggal telepon papa aja, Pak, minta tolong dong, bisa kali akses. Bapaknya udah beda sekarang. Oh, udah beda. Oh, bapaknya baru. Pura-pura gak nyambung. Rumah Pintar Cikeas. Ini yang kasih nama Rumah Pintar Cikeas siapa? Ini sebenarnya program dari ibu mertua saya, Ibu Ani dulu. Oke. Jadi bersama dengan istri-istri dari Kabinet Indonesia Bersatu, mereka punya program Rumah Pintar. Kemudian saya bersama 10 sahabat-sahabat perempuan saya yang suka kumpul-kumpul, kita berpikir apa ya yang bisa kita lakuin daripada sekedar kita hahaha saja kalau berkumpul, sesuatu yang lebih bermanfaat. Terus akhirnya teride kenapa kita nggak seperti ngambil franchise dari ibu untuk tapi kita kelola sendiri dan kita kembangkan sesuai dengan kreativitas kita karena setiap pusat tuh berbeda. Ini Rumah Pintarnya kayak plasmanya gitu. Kemudian Ya, jadi kita bisa kayak beli franchise gitu. Kalau untuk yang komersil mungkin istilahnya franchise. Kalau ini kita Cuma kan ini nggak ada bayar-bayaran ya. nggak ada, ini gratis semuanya. Anissa, ini kan yang ikut tadi banyak anak-anak di sekitar Cikeas. Nah, itu ada prosedur penerimaannya, apakah harus daftar dulu? Iya. Ada batas IQ, ada tes, ada apa? Oh, kalau tes nggak daftar iya karena kami perlu mendata anak-anak tersebut dan syaratnya untuk bisa ikut Rumah Pintar Cikeas mereka harus terdaftar di sekolah formal. Karena kami khawatir bahwa ketika mereka ikut Rumah Pintar Cikeas mereka berpikiran bahwa mereka cukup mendapatkan pendidikan di situ. Padahal sebenarnya mereka masih perlu untuk merasakan pendidikan formal gitu. Berarti kegiatan ini setelah jam pulang sekolah ya? Betul. Jadi ini kegiatan tambahan untuk menambah bisa tuh ilmu sebenarnya pulang sekolah lu bisa langsung ikut ke Rumah Pintar. Kan gua udah Iya, lulus. ngajar dong Telvi, ngajar kita di mau sana. banget, kita Ayo mau dong, banget. Glenn, Tompi sama Glenn itu Sandi sering banget ngajar. bantuin anak-anak Ngajar. jalanan Iya. kelas bernyanyi. Ayo dong, Sandi Glenn. juga, kalau Sandi tuh nyanyi sendiri di jalanan, naruh duit biar Ayo. lumayan dapat. Manisa, ini pengen nanya aja Manisa. Iya. Kan bikin pendidikan gitu, Iya. maksudnya buat. Sedangkan pertanyaannya, apakah se-urgent itu sampai akhirnya Anissa mesti turun tangan untuk bicara tentang pendidikan di Indonesia? Oke. Kalau kita berpikir begini, anak-anak itu kan generasi penerus bangsa ya. Dan menurut data statistik yang saya dapatkan bahwa usia belajar itu dari usia SD sampai SMA itu adalah yang tergemuk, yang paling banyak di Indonesia. Dan ini mereka terbesarnya. Itulah mereka yang akan melanjutkan Indonesia gitu kan. Apa yang saya lakukan ini hanya setitik lah gitu. Tapi hanya untuk komunitas kecil dan kecil. Tapi saya berharap itu menjadi inspirasi yang lain-lain untuk bisa berbuat hal yang baik untuk pendidikan Indonesia, karena ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi tanggung jawab kita semua untuk memajukan pendidikan Indonesia gitu. Kalau yang satu titik ini saya lakukan, ketika titik-titik yang lain bermunculan tentu ini akan menjadi sebuah hal yang lebih besar gitu. Jadi menyebarkan makna positif. Gitu. Iya. Aku boleh nggak nanya Kakak Anissa? Kamu mau nanya? Kan dari tadi kamu tuh. Iya, kamu mau nanya. Iya, ini tadi diem aja ya Sandi ya. Alasan Kakak Anissa buat Kakak. mendirikan yayasan ini sebenarnya emang karena sering ditinggal suami apa gimana sih? Ya Allah, pertanyaannya tuh pertanyaan kamu kok infotainment banget sih. Itu tulisannya, Bro. Kamu pasti mulainya setengah jam. Gue pakai kacamata aja kalau kita pertanyaannya nih. Ya, nggak apa-apa. Nggak, tadi Sandi aku itu tanya. pertanyaan setengah jam silet. Iya, memang Iya, benar. saya kan istri dari seorang prajurit ya. Siap. Ya siap. Jadi latah. Iya, oke, latah. Kalau ditinggal Oke. Kalau latah kita demen nih. Kalau enggak. Oh, enggak. Kalau ditinggal tugas emang sering Sandi, cuman alasan berbuat ini enggak karena kesepian enggak, tapi justru melakukan hal ini saya cukup banyak kegiatan gitu. Jadi hal ini di sela-sela kegiatan saya tapi tetap menjadi prioritas saya gitu. Utamanya juga selain juga untuk masyarakat lain tapi juga untuk menjadi contoh untuk anak saya sih sebenarnya. Karena ketika saat itu jika kami merencanakan membuat Yayasan Tunggadewi ini saya sedang hamil Almira waktu itu. Jadi Siapa yang ngambilin? suami saya namanya Agus. Oh iya. Itu pertanyaannya. Iya. Soalnya kan tadi pertanyaan ditinggal suami. Terus. Ya begitu. Jadi, nah ini penting nih. Bagaimana ternyata pendidikan itu dari anak belum lahir.
Iya. Malah kalau perlu waktu masih konsep nih, kita kayak mau bikin anak kedua nih, mulai pendidikan, dibiasakan. Betul, betul. Iya, ya sih. Bahasa. Tompi anaknya udah berapa sih? Saya 3 anak. Oh, pantas. Sama Kayaknya saja. udah Tiga. khatam. Oh, Oh, tanya itu bro. Kamu anaknya berapa? Kamu 3. 3. Kamu? Oh, banyak saya. Wah, kamu Sulung semua. Sulung semua. Sulung. Kalian sulung semua nih, sulung. Alhamdulillah wa syukurillah. Ayo, kamu nanya apa sayang? Kamu nanya, nanti mau nanya saya apa nanya KPI? Aku tahu. Oh iya, oke. Anissa juga sebagai ketua Persit, Kartika Chandra Kirana. Persib. Persib. iya, Persit. Bukan Persit, Persit, bukan bukan bola, Persib. bukan bola. Persatuan Persit itu Persatuan Istri Tentara. Oh, oke. Iya, kalau Persib ini tim Persib. Viking. Iya, betul Anissa. Iya, sebagai- suami saya sekarang menjabat sebagai Komandan Batalion Yonif Mekanis 203 di Tangerang. Jauh dong ya dari Tangerang ke sini tadi. Iya, 2 jam setengah. Demi Jauh. kalian. Cie, Demi tepuk Pura tangan Lestari. dong buat Anissa. Aduh. Anak Tangerang juga. Oh, Ateng. Ateng Sel, Tangerang Selatan. Serius dong? Oh, itu singkatannya anak Tangerang. So tahu dah. Aku nanya serius. Tangsel. Oh, Tangsel. Oke. Terus. Iya, jadi otomatis kalau menikah dengan seorang prajurit, istri-istrinya itu langsung masuk ke organisasi namanya Persit Kartika Chandra Kirana. Ya. Dan itu juga ada strukturnya juga yang terstruktur dengan rapih gitu. Nah, kalau istri dan Yon itu saya punya jabatan ketua ranting 4. Oh, Jadi gitu. kalau suami-suami mengurusi anggotanya yang suami saya mengurusi bapaknya tentara, kalau saya mengurusi istri dan anak-anaknya. Oh, gitu. Gitu, Oh, jadi iya. semakin tinggi posisi sebenarnya tanggung jawabnya makin besar dong. Betul, semakin banyak satuan yang di bawahnya. Oh. Begitu. Nggak heran tentara kita tuh pada pusing ya. Itu yang atas satu kan pusing karena yang diurusin rakyat Indonesia segitu banyaknya coba. Iya dong. Itu jadi tanggung jawabnya besar sekali sebenarnya. Boleh tepuk tangan dong buat Abri. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Udah enggak dong, sekarang TNI. Tentara namanya. TNI. Ketahuan generasinya ya, ketahuan Iya. generasinya. Lama di Jerman. Bojong. Jongkol. Oke, ya. Berarti coba bikin lagu buat istri tentara. Ayo coba dong. Coba bikin. Kamu mau saya bikinin lagu? Mau. Hancur. Tapi nih. mudah-mudahan ini nggak. paling bisa. KPI lagi nih habis ini. Tapi jangan ini ya, jangan tolong ini jangan dijadikan kesempatan Iya. ya. Oh, Yang maksudnya kesempatan ini hanya sebatas drama aja, jangan dianggap serius Iya. ya. Iyalah Oke. ya. Ayo coba. Kok dia yang GR sih? Geser deh. Oke, tolong dong dikasih chord yang manis. Tapi back soundnya jangan gitu. Dia ini musik chordnya manis tapi itu coba drumnya terdet tek tek terdet tek tek terdet tek 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 terdet tek tek. Oke. Anissa duduk Gua. berdiri. Lu berdua sini. Lu di sini. Biar Anissa di situ aja. Udah. Pasukan santai. Ya gue tampol. Santai sih. Santai. Kita kan trio lestari santai sih. Ulang. Baper banget sih. Ya, Lagu ulang, juga ulang, nih. ulang. Tapi kamu pakai gaya Ambon dong. Oke. Pasukan santai gitu. Oke. Gitu dong. Pasukan santai. Ini pasukan bukan pegang senjata, tapi kami pegang nada-nada lagu yang indah, yang harus disampaikan ke banyak orang. Salah satunya Anissa Pohan. Coba. Lo apa kayak ketawa sih? Tahu Lucu Ius. dia ya. Lucu. Jarang-jarang nih Anissa Pohan Oke. datang ke sini. Sandi belum nyanyi, Sandi. Sandi dulu tuh saya Belum dulu. bersuara. Oh iya, Tompi dulu. Saya dulu aja ya. deh. Yang jelek belakangan. Istri tentara ternyata banyak kerjaannya. Oh iya? Tak hanya duduk-duduk saja atau berbelanja, ikut memikirkan nasib bangsa, ikut menjaga martabat suaminya. Kalau suami salah, istri yang pertama menegurnya. Papa kok begitu, cubit sedikit. Kalau berani salah, masih salah cubit lagi. Kalau salah Cuma lagi. istri yang bisa begitu. Hai, sampai. Tapi tepuk tangan dong.